Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semua yang dalam kegiatan ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan semua kegiatan. Amin. Saya mencoba membawakan terkait dengan TSL, yaitu penanganan penegakan hukum pidana kejahatan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Komitmen politik dalam pemerintahan Presiden RI untuk menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk di dalamnya tindak kejahatan perdagangan dan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Status dan fungsi hutan. Berdasarkan status hutan terdiri dari: pertama, hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Kedua, hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kedua, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan konservasi terdiri dari: 1. Kawasan suaka alam. Ada hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kedua, kawasan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistemnya. Kawasan taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sumber daya alam hayati tempat wisata berburu. Konservasi sumber daya alam hayati adalah mengelola sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keseimbangan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tantangan kelestarian satwa liar Indonesia. Indonesia dengan tingkat keragaman tinggi, mega biodiversity, secara alami pelimpahan setiap spesies rendah, rentan kepunahan. Faktor ekonomi dan sosial berperan penting terhadap kelestarian populasi satwa liar. Tingginya permintaan terhadap satwa liar di pasar domestik dan internasional. Upaya penanganan bisa kita melalui justisi penyidikan, sosialisasi perpu, patroli dan operasi, koordinasi antar instansi. Jumlah PPNS seluruh Indonesia sampai dengan November tahun 2020 di Direktorat Jenderal Gakum sekitar 214 tenaga PPNS. Dasar hukum kita pertama, Undang-Undang 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kedua, Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Ketiga, Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 tentang pengesahan konvensi PBB tentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi. PP nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan. PP nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. PP nomor 8 tahun 99 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Permenhub nomor P31 Menhub 2 2013 tentang lembaga konservasi. Permenhub nomor P19 Menhub 2 Romawi garing 2005 tentang penangkaran. Kepmenhub nomor 447 KPTS Romawi 2 tahun 2003 tentang tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran TSL. Undang-Undang tahun 5 tahun 90 di pasal 20 tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperdayakan tumbuhan yang dilindungi,
atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang 5 tahun 1990 di pasal 40, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dan pasal 33 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Kebijakan penanganan kejahatan TSL level nasional, penguatan perlindungan di habitat alami, peningkatan efektivitas penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dan kerjasama dengan instansi penegak hukum terkait Polri, Bea Cukai, karantina, peningkatan kerjasama dan partisipasi masyarakat Metropol, Rhino Protection Unit, Tiger Protection Unit, Conservation Response Unit. Kebijakan penanganan kejahatan TSL regional dan internasional, meningkatkan kerjasama di level bilateral, regional dan internasional. Bilateral, pembangunan MOU dengan Amerika Serikat, dengan Vietnam, yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi pemberantasan kejahatan TSL. Regional, keikutsertaan dalam kerjasama ASEAN Wildlife Enforcement Network, ASEAN WEN, dan ASEAN Export Group on CITES. Internasional, partisipasi dalam berbagai konvensi internasional, London Declaration on Illegal Wildlife Trade, the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Prinsip penanganan kasus kejahatan TSL, respon persoalan secepatnya, gunakan instrumen secara tepat, selesaikan persoalan dengan tuntas, penguatan sumber daya melalui kerja sama. Mitra penegakan hukum lingkup KLHK adalah Polisi Kehutanan, Garing Pos, PPNS, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen KSDAE, tenaga pengamanan hutan lainnya, atau TPHL. Lingkup instansi yang terkait, Bea Cukai, Perhubungan, Karantina, Imigrasi, Polri dan TNI, Jaksa Penuntut Umum, Hakim pada Pengadilan Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung, atau masyarakat mitra pokok, MMP dan NGO yang terkait. Penanganan penegakan hukum pidana kejahatan TSL di Gakum tahun 2015 tercapai 43,21. Tahun 2016 tercapai 51,21. Tahun 2017 55,21. 2018 41,21. Tahun 2019 65,21. Tahun 2020 sampai dengan November 2020 30,21. Demikian, terima kasih dalam penanganan penegakan hukum pidana, kejahatan perdagangan tumbuhan dan perdagangan yang ini.